Oke. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah selingki, Ada kabel. ada karet gelang, Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan ada selingki dan karet gelang dan kabel. Percobaan 1. Jenis dan bentuk gelombang, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 1. Persiapan alat dan bahan. Sebelum praktikum dimulai, kami menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan, yaitu selingki, kabel listrik sepanjang 5 meter, benang kasur sepanjang 3 meter, dan karet gelang. Semua alat diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan optimal. Selingki diperiksa agar dapat diregangkan dengan baik. Kabel listrik dipastikan tidak kusut atau rusak. Benang kasur dipastikan tidak putus. Sedangkan karet gelang disiapkan sebagai alat bantu untuk mengikat atau memberi tanda pada bagian tertentu. Setelah semua alat siap, kami menyusunnya dengan rapi agar mudah digunakan selama kegiatan praktikum berlangsung. 2. Menyiapkan media percobaan. Kami membentangkan benang kasur dan kabel listrik secara lurus di atas lantai yang datar. 2 orang anggota kelompok memegang kedua ujung benang atau kabel agar tetap tegang selama percobaan dilakukan. Sementara itu, selingki juga diregangkan secukupnya dengan bantuan 2 orang sehingga tidak terlalu kendur maupun terlalu tegang. Posisi seluruh media diatur sedemikian rupa agar gelombang yang dihasilkan dapat terlihat dengan jelas oleh seluruh anggota kelompok. 3. Melakukan percobaan gelombang transversal. Untuk mengamati gelombang transversal, salah satu ujung benang kasur atau kabel listrik digerakkan ke atas dan ke bawah secara berulang dengan kecepatan yang konstan. Gerakan tersebut menghasilkan gelombang yang merambat sepanjang benang atau kabel. Selama percobaan berlangsung, kami mengamati bahwa arah getaran medium bergerak ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatan gelombang bergerak sepanjang benang menuju ujung lainnya. Percobaan diulangi beberapa kali dengan variasi besar getaran agar bentuk gelombang terlihat lebih jelas. 4. Mengamati gelombang transversal. Kami memperhatikan bahwa gelombang yang terbentuk memiliki puncak, lembah, amplitudo, dan panjang gelombang. Selain itu, kami mengamati bahwa arah getaran medium selalu tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Hasil pengamatan tersebut dicatat ke dalam tabel untuk dianalisis lebih lanjut. 5. Melakukan percobaan gelombang longitudinal. Selanjutnya, kami menggunakan selingki untuk mengamati gelombang longitudinal. 2 orang memegang kedua ujung selingki yang telah diregangkan. Salah satu ujung selingki kemudian didorong dan ditarik ke arah depan dan belakang secara perlahan sehingga terbentuk rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang selingki. Percobaan dilakukan beberapa kali agar seluruh anggota kelompok dapat mengamati proses perambatan gelombang dengan jelas. 6. Mengamati gelombang longitudinal. Pada percobaan ini, kami mengamati bahwa gelombang tidak membentuk puncak dan lembah, melainkan menghasilkan rapatan dan renggangan. Kami juga memperhatikan bahwa arah getaran medium sejajar dengan arah rambatan gelombang. Semua hasil pengamatan dicatat pada lembar kerja praktikum sebagai bahan analisis. 7. Membandingkan kedua jenis gelombang. Setelah kedua percobaan selesai, kami membandingkan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa gelombang transversal memiliki arah getaran yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getaran yang sejajar dengan arah rambatan gelombang. Perbedaan tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi jenis gelombang yang diamati. B. Percobaan 2. Sifat pantulan gelombang. 1. Persiapan alat dan bahan. Pada percobaan kedua, kami kembali menyiapkan selingki, kabel listrik, benang kasur, dan karet gelang sebagai media untuk mengamati sifat pantulan gelombang. Seluruh alat diperiksa kembali agar tidak mengalami kerusakan dan dapat digunakan dengan baik. Kami juga menyiapkan area praktikum yang cukup luas agar gelombang dapat merambat dan memantul dengan jelas.
2. Menyiapkan rangkaian percobaan. Slinky dibentangkan secara lurus dengan kedua ujungnya dipegang oleh 2 orang anggota kelompok. Salah satu ujung slinky dibuat tetap sebagai bidang pantul, sedangkan ujung lainnya digunakan untuk memberikan gangguan atau getaran. Kabel listrik dan benang kasur juga dibentangkan sebagai media pembanding dalam mengamati pantulan gelombang. 3. Melakukan percobaan pantulan gelombang. Kami memberikan 1 kali hentakan pada salah satu ujung slinky sehingga terbentuk gelombang yang merambat menuju ujung lainnya. Ketika gelombang mencapai ujung slinky yang tetap, kami mengamati bahwa gelombang tersebut dipantulkan kembali menuju arah semula. Percobaan dilakukan berulang kali dengan variasi besar hentakan untuk melihat pengaruhnya terhadap bentuk pantulan gelombang. 4. Mengamati pantulan pada ujung tetap. Selama pengamatan, kami memperhatikan bahwa ketika gelombang mencapai ujung yang tetap, arah simpangan gelombang pantul berlawanan dengan gelombang datang. Apabila gelombang datang berupa puncak, maka gelombang pantul berubah menjadi lembah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada ujung tetap terjadi pembalikan fase gelombang. 5. Mengamati pantulan pada ujung bebas. Selanjutnya, kami mencoba membuat salah satu ujung slinky tidak terikat atau bebas bergerak. Kami kembali memberikan hentakan pada ujung lainnya dan mengamati bahwa gelombang tetap dipantulkan, tetapi bentuk gelombang pantul tidak mengalami pembalikan arah. Jika gelombang datang berupa puncak, maka gelombang pantul juga tetap berupa puncak. Hasil ini menunjukkan bahwa pantulan pada ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. 6. Mencatat dan mengolah data. Seluruh hasil pengamatan mengenai arah rambatan, bentuk gelombang datang, bentuk gelombang pantul, serta kondisi ujung pantul dicatat secara sistematis ke dalam tabel. Kami kemudian membandingkan hasil pengamatan antara pantulan pada ujung tetap dan ujung bebas. Dari data tersebut terlihat adanya perbedaan bentuk pantulan yang sesuai dengan teori gelombang. 7. Menganalisis hasil percobaan. Setelah seluruh data terkumpul, kami melakukan analisis terhadap hasil pengamatan. Kami menemukan bahwa sifat pantulan gelombang dipengaruhi oleh kondisi ujung medium. Pada ujung tetap, gelombang mengalami pembalikan fase sehingga puncak berubah menjadi lembah. Sebaliknya, pada ujung bebas gelombang dipantulkan tanpa mengalami pembalikan fase. Analisis ini membuktikan bahwa karakteristik pantulan gelombang bergantung pada keadaan batas medium tempat gelombang dipantulkan. 8. Menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kedua percobaan, kami menyimpulkan bahwa terdapat 2 jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, yang memiliki perbedaan pada arah getaran terhadap arah rambat gelombang. Selain itu, kami juga membuktikan bahwa gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan. Pantulan gelombang pada ujung tetap menyebabkan pembalikan fase, sedangkan pantulan pada ujung bebas tidak menyebabkan pembalikan fase. Melalui praktikum ini, kami tidak hanya memahami konsep teori tentang jenis-jenis gelombang dan sifat pantulannya, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan percobaan, mengamati fenomena fisika, mencatat hasil pengamatan secara sistematis, mengolah data,